tadi aku bilang supirnya begini. Supirnya suka nyalip-nyalip. Seru. Wah. Banyak orang mabok kalau di transportasi umum. Oh ya, di Indonesia. Selamat datang di Siniar BIPA Universitas Pajajaran. Halo. Halo. Kenalin, nama aku Alvita Zerina dan aku hari ini akan menjadi pemandu dalam obrolan-obrolan kita hari ini di episode kali ini. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik seputar Jepang. Karena tamu-tamu kita tiga-tiganya ini adalah para pembelajar asing dari Jepang. Boleh nggak kita kenalan dulu sekali lagi? Dari sebelah sini dulu, ada siapa namanya? Nama saya Ayaka. Ayaka. Lalu? Nama saya Mayuko. Mayuko dan Saya Kazuki. Kazuki. Teman-teman ini adalah para pembelajar dari Jepang yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Oke, nah ngomong-ngomong tentang Jepang, topik kali ini akan membahas tentang lalu lintas nih teman-teman. Dan aku pengen tahu karena teman-teman di sini udah di Indonesia udah berapa lama? Kalau Ayaka udah berapa lama? 10 bulan. 10 bulan, hampir 1 tahun ya. Kalau Mayuko di sini udah berapa lama? Udah 4 bulan. 4 bulan? Ya. Oke, 1 semester. Kalau Kazu? Aku sudah lama. Sudah, oh ya benar. Sudah lama. Dia di sekolahnya juga di Indonesia guys. Dari SD ya, SD udah di Indonesia, terus balik lagi di Jepang waktu kuliah gitu. Nah berarti teman-teman ini setidaknya sudah melihat atau mengalami sendiri gimana lalu lintas di Indonesia, betul nggak? Biasanya kalau di Indonesia naik apa? Kemana-mana naik apa? Naik motor. Naik motor. Kamu bisa naik motor? Balapan liar. Wah, this is the talent show. Terus naik motor kamu? Ya. Naik motor sendiri? Belakang aja. Naik belakang. Oh, naik Naik ojek. 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 Ayah kan juga. Kalau Kazu? Sama Naik ojek, naik Grab kemana-mana. Kalian kalau misalnya di Indonesia, selain naik Grab sama ya ojek-ojek seperti itu, pernah nyobain naik transportasi umum di Indonesia nggak? Pernah. Pernah. Apa aja? Damri, bus, Damri, Kereta. kereta, pesawat. Kereta. pesawat. Wush pernah nggak wush? Belum Ya. pernah. Belum ya? Oh udah pernah. Seru nggak? Seru nggak? Aku belum. Nanti kita cobain rame-rame, setuju? Nah aku pengen tahu kalau misalnya di Indonesia kan kalau kalian lihat kita tuh banyak banget pengguna sepeda motor, mobil daripada transportasi yang umum yang bus seperti itu ya. Kalau di Jepang kendaraan apa yang paling banyak digunakan sama masyarakat Jepang? Kereta. Bus. Sepeda. Sepeda. Sepeda motor. Mobil. Paling banyak sih kereta sama sepeda. Paling banyak kereta sama sepeda ya. Terus jalan kaki juga ya biasanya orang-orang Jepang ya. Kalian kaget nggak waktu ke Indonesia awannya hitam begitu? Polusi di Indonesia kalian sempet kaget nggak? Atau biasa aja sebenarnya? Biasa aja. ya. Oke, thank you. Terkokat. Cinta. Nah, karena kebanyakan masyarakat Jepang itu menggunakan transportasi umum, di Jepang berarti jarang banget macet ya? Jarang sekali. Jarang sekali macet. Macet. Karena di Jepang ke kampus selalu macet. Di Jepang ke kampus kamu selalu macet? Ya, Kampus kamu doang kayaknya. kampus kamu. Kemarin kampus sudah kayak Tapi aku juga macet. Oh, belum macet. Oh, macet. Macet juga tetap macet. Ya, kalau pagi Pagi-pagi suka ya. macet. Karena apa? Ketahui. Rush. Rush hour. Rush hour. Ya. Oke. Berarti di momen-momen tertentu aja ya, kayak dalam satu hari pagi atau mungkin jam pulang kerja sore. Ya. Karena masih banyak pengguna sepeda motor juga di sana. Mobil atau motor biasanya yang bikin macet.
mobil dan Mobil. motor. Itu Ya, motor. beda wilayah sih ya. Kamu di daerah mana? Di Daerah Nagoya. Nangorian. Nagoya. 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 Kalau ya Kak Saitama. Saitama. Kalau Kak Zun di Nara. Jepangnya di mana? Di Nara. Di Nara. Oke, nggak tahu yang itu di berapa. Gimana kalian selama di Indonesia merasakan kondisi kemacetan di Jepang sama di Indonesia kira-kira kayak gimana? Apakah di Indonesia itu menurut kalian lebih parah lagi atau sebenarnya sama aja sama di Jepang juga kayak gitu macetnya? Di sini lebih macet. Lebih macet. Lebih parah, lebih gerah ya. Dan macetnya tidak jelas. Kenapa itu? Kenapa tidak jelas? Kalau di Jepang macet masih make sense, mungkin kecelakaan atau rush hour. Kalau di Indonesia macetnya kadang nggak masuk akal karena mobil nggak jalan, main HP, Ya. jadi belakangnya stuck gitu. Nah, Terus parkir sembarangan jadi macet. kalau di Jepang nggak ada ya parkir sembarangan gitu. Parkirnya khusus sih, maksudnya ada tempat stopnya khusus gitu. Oke. Kalau ada yang parkir sembarangan, mobilnya diapain? Disuruh bayar apa? Kan parking kenapa ya? Bayar denda. Bayar denda. Uang Ya, uang. hukum. Ya, bayar gitu. Berapa besar harganya biayanya? 2 juta. Ya, sampai 2 juta. 2 juta. Benar sih yang kata Kazi tadi bilang, kadang nggak jelas macetnya. Tiba-tiba ada orang ketiduran di lagi bawa truk ketiduran. Itu pernah ada videonya demi Allah. ada videonya itu. Apalagi perbandingan kemacetan di Indonesia sama di Jepang yang kalian rasain. Bisa sampai. Itu kita aja sebenarnya. Gitu aja, Mas. Yang macetnya jelas aja kalau di Jepang mungkin saat kecelakaan itu macet. Tapi bener nggak sih di Jepang tuh katanya macetnya tuh justru karena orang-orangnya disiplin, nggak mau nyalip, nggak mau Iya. mendahului satu sama lain gitu. Betul nggak? Benar-benar. Biasanya kalau di Jepang, kalau keadaan lagi macet, ada yang marah-marah nggak atau bunyiin klakson? Atau kalau Titiknya kalau bahaya baru Kalau bahaya baru bunyi klakson. Bahayanya tuh dalam artian seperti apa? Dan mendadak Oh, atau ada lewat tiba-tiba. tiba-tiba ada yang nyebrang gitu ya, ada yang menyeberang gitu. Itu baru klakson. Tapi kalau macet ada yang marah-marah nggak? Tidak wajib Sama. ada. Ada ya. Dibilang nggak ada nggak mungkin. Ada tapi yang udah tua, kakek-kakek biasanya. Kalau di Indonesia pernah nggak ngalamin ngedenger langsung orang marah-marah karena macet selama di Indonesia? Ya, Pernah? Lebih sering, frekuensinya lebih sering. ibu saya marah. Berantem di jalan pernah? Ibu saya orang Indonesia jadi Oh. kalau macet di Indonesia marah. Oh, orang mana ibunya? Medan. Oh, iya. Jos. Orang Seram. Medan. Marahnya seram. Sumpah seram ya. Kalau kalian berdua pernah nggak dengerin orang marah-marah karena macet di Indonesia? Belum. Belum ya. Ya. Nah, sebetulnya ada satu fakta kalau di Bandung ini, mungkin kalian lebih seringnya di Bandung ya. Di Bandung tuh orang-orang jarang menggunakan klakson ataupun marah-marah gitu ya di jalan. Tapi kalau kalian ke kota lain kayak misalnya Surabaya, ke Jakarta, itu tuh hal yang sangat lumrah untuk marah-marah di jalan karena macet. Dan banyak yang saling mendahului satu sama lain gitu. Terus tadi kan teman-teman juga notice ya kalau di Jepang itu lebih seringnya menggunakan transportasi umum. Ada kereta, ada bus gitu-gitu. Kira-kira berapa sih tarif atau biaya yang harus dikeluarkan untuk naik kereta dulu deh kalau di Jepang? Ada, tapi beda-beda ya. Iya. Soalnya tergantung Tempatnya keretanya beda. apa, tapi ini Iya. rata-rata 160 yen, masa sih? Satu stasiun. Iya, satu stasiun.
1 stasiun 5 menit. Bahkan ada yang nggak sampai 5 menit juga. Iya 3 menit. Oh, iya. juga. Itu 20 ribuan kira-kira. 20.000 rupiah. Ya, Kalau bus berapa biayanya? tuh Nggak jauh juga ya ya. sama. Rata-rata segitu juga ya. Iya. Tapi kalau mahasiswa tuh apa? Ya mahasiswa itu kita bisa dapat kayak diskon. Harga diskon. Oke. Dibandingkan dengan transportasi umum di Indonesia, menurut kalian lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal mana? Jepang. Jepang. Di Jepang ya justru. Tapi dari segi kebersihan, dari segi keamanan di Jepang juga lebih bagus ya. Untuk akses mendapatkan transportasi umum di Jepang sama di Indonesia lebih mudah di mana? Jepang. Di Jepang. Iya. Kenapa? Kalau di Indonesia kalian keluhannya apa tentang transportasi umum? Lama. Lama. Kalau kereta juga nggak seluruh daerah tempat Iya. nyambung enggak. relnya itu. Cuman kalau Jepang mau ke kampung manapun juga pasti ada keretanya. Oh gitu. Dan di saat kita dimanapun tinggal ke bawah itu ada subway. Jadi tinggal naik aja gampang itu simple. Jadi nggak ada tuh nyasar karena semuanya Ada bisa. semuanya. Oke. Iya. Cepat sih bukan Mario. ないと思う。そこにもないよ。 Oh Mario. 近く Cepat di kota. Kota. Kalau Mayuko tadi gimana keluhannya tentang transportasi umum di Indonesia? beda cara bayar. Beda, jadi susah sedikit. Susah. Ya, Kalau di Jepang memang cara bayarnya pakai apa? pakai manaka. Manaka. Apa Itu kartu Kartu kayak imani. Imani. Oh, Imani gitu. nama imani manaka. Oh, Manaka. Tapi daerah-daerah nama Beda. beda. Oh, Aku pakai manaka, tapi Aku suika. Suika. Kalau siapa? Suika. Aku kan belinya soalnya di Tokyo. Ya, apa bedanya? Itu dari daerahnya aja atau Iya. berdasarkan daerah aja? Beneran. ada yang lain ikoka. Ya, Ikoka. Atau Tokyo nih cuma nanti. Suika. Itu Bukan yang warna bahasa pink. daerah. Oh, bahasa daerahnya. Jadi lucunya itu misalkan kita aku orang Osaka, Mana? dia orang Tokyo. Ah. Jadi kita kalau apa kartunya itu kita mungkin apa kalau Ikoka Osaka. Jadi kayak dia tahu ini dari Osaka nih gitu. Misal kayak lucunya kayak gitu. Oh. Ada ikonnya gitu. Ih, seru. Yang beda sama di Indonesia yang akhirnya bikin Mayuko kesulitan tadi apa? Curious. Curious. Tapi di Jepang tidak ada. Tidak ada. Jadi harus download M-Banking, harus download apa? Imani apa kan? Ya, aplikasi gitu ya. Oke. Ada lagi kesulitannya selama menggunakan transportasi umum di Indonesia? Kalau di Jepang ada map Ya. di dalam bis atau kereta, tapi Indonesia tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi apa? Sedikit bingung. Bingung ya. Pernah nyasar nggak? Belum. Belum ya. Belum. belum ya. Tapi apa kalau ke mana-mana apa tidak tahu. Tidak tahu ke daerah-daerah pasti bingung. Saya pikir pasti bingung. Oke. Ya. Suka ini akhirnya pakai Maps aplikasi. Iya. Pernah nanya ke warga nggak? Pernahnya keluarga? ke warga setempat? Ada. Pernah. Nah, Sering. di Indonesia biasanya kita tuh percaya sama omongan warga, sama kata warga. Kalau Ayaka gimana? Apa kesulitannya selama mencoba transportasi umum di Indonesia? Kalau di Jepang nggak ada yang ngobrol di transportasi umum. Oh, Jadi ya kereta juga senyap. Sepi? Nggak diperbolehkan untuk kayak angkat telepon terus ngobrol besar soalnya nggak sopan soalnya. Oh, jadi selama di transportasi umum di Jepang bakal senyap aja gitu semua orang. Atau pakai earphone Mainin nonton orang. YouTube. Oke. Kalau di Indonesia nggak ada yang makan juga ya, ya benar sih. Kalau di Indonesia
berisik ya. Berisik. Wakaru. Kemarin banyak orang mabok kalau di transportasi umum. Oh ya, di Indonesia. Nah, di Jepang. Oh di Jepang. Banyak orang mabuk di transportasi umum di Banyak Jepang. Tapi safe, aman. Tapi kadang-kadang ada muntah dalam kereta. Saya pernah. Kamu pernah muntah? Ya. Ternyata. Tapi ketika corona tapi ketika coronavirus jadi pakai mask, Ya. jadi dalam mask. jadi apa? Tidak mengganggu orang-orang. Berapa lama kamu menahan itu? Berapa? Berapa lama kamu menahan muntahan kamu? Tidak ingat tapi tidak ingat. Tapi kenapa tadi aku masih kepo? Kenapa kepo tuh apa ya? Kepo tuh penasaran. Kenapa tadi Kazu bilang ada orang-orang mabuk di Jepang tapi itu tetap safe? Karena banyak juga yang ngelakuin, jadi nggak hanya 1-2 orang. Jadi kayak kalau lihat orang mabuk, oh udah kayak orang nggak mau sentuh juga nggak mau. Jadi kayak bahkan nggak di kereta tapi di jalanan ada yang tiduran juga, bangun-bangun baru sadar gitu. Dan pakaiannya tetap ada, dompet ada, jam tangan ada gitu. Ya. Kalau dibilang safe-nya bagus gitu. Karena nggak ada yang karena dia juga yang mabuk juga nggak membahayakan orang lain ya. Iya. Lalu juga nggak ada orang yang membahayakan dia karena dia sedang mabuk. Oke, kita balik ke topik lagi yang transportasi dan lalu lintas. Terakhir nih mungkin aku pengen denger dong dari kalian masing-masing. Kira-kira seperti apa pandangan kalian tentang lalu lintas di Indonesia? Dan menurut kalian apa sih hal yang harus diperbaiki dari lalu lintas ataupun transportasi umum di Indonesia? Boleh dari siapa dulu yang mau menjawab? Mau ingin tambah kereta Sama kereta, dan sama bis. Bikin safe. lebih safe lagi ya di transportasi umum ya, khususnya buat perempuan-perempuan ya. Tuh nggak. Kalau BTW angkot itu jauh dekat 3.000 sampai 4.000 rupiah aja. Murah, tapi bikin mabuk. Yang tadi aku bilang, supirnya begini. Supirnya suka nyalip-nyalip. Seru. Wah, Bagus Tapi tapi seru. tapi boleh nanti dicobain ya. Oke, kalau gitu tadi kita udah dengar gimana sih lalu lintas di Jepang dan perbedaannya sama di Indonesia. Sekaligus dikasih testimoni dari teman-teman Jepang nih selama di Indonesia. Ada juga tadi saran-saran dari teman-teman pembelajar asing dari Jepang untuk menambah transportasi umum, menambah keamanan, menambah rute dan lain sebagainya. Begitu, kita sudahi dulu siniar tentang lalu lintas di Jepang dan di Indonesia bersama teman-teman pembelajar asing dari Jepang, ada Ayaka, Mayuko, dan Kazo. Hari ini kita bakal ketemu lagi di episode siniar BIMPA Universitas Pajajaran yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.